Shalom, selamat pagi saudara. Kita percaya di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, kasih setia Tuhan tetap berlaku untuk kehidupan kita dan akan mengangkat kita untuk mengatasi setiap tantangan yang ada di depan kita. Kita percaya ketika kita mencari Tuhan, maka Dia akan mencurahkan kasih setia yang besar itu dalam kehidupan kita. Mari kita cari wajah-Nya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab
penopangku. Hatinya lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, padamu ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih atas kesetiaanmu dalam hidup kami. Oh, untuk selama-lamanya kasih setiamu selalu ada. Oh Yesus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Oh Tuhan, terima kasih, oh Yesusku. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu yang besar dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi Tuhan, Kau selalu berada di samping kami Tuhan. Sehingga kami mampu melewati semuanya itu Tuhan, dengan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini dengan kondisi yang baik. Itu semua penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah hari ini kami mendengar firman-Mu dan dapat benih-benih-Mu yang memperkuat hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati yang menyampaikannya. Ya, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom semuanya. Saya ucapkan saya senang sekali apabila pada pagi hari ini dapat berjumpa dengan saudara sekalian semuanya. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Tentu saya berdoa dan juga berharap apabila kabar kita semuanya ada dalam kondisi yang terbaik dan juga cinta kasih, rahmat dan juga penyertaan Tuhan selalu ada dan juga limpah dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan juga saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sebuah renungan. Dan sebelum saya mengawali renungan di pagi hari ini, izinkan saya untuk bertanya kepada saudara sekalian, bagaimana hari-hari ini? Apakah saudara sekalian pernah dalam suatu kondisi ataupun di dalam satu titik di mana kita mengalami suatu keletihan ataupun kelelahan dalam hidup ini? Di mana kelelahan ataupun keletihan seringkali kita alami karena ada begitu banyak kegiatan dan juga aktivitas yang harus kita selesaikan dalam waktu 1 kali 24 jam.
Begitupun masih ada hal-hal lain yang harus kita kerjakan ataupun selesaikan, yang mana itu akan menguras setiap tenaga, setiap fisik, dan juga pikiran kita dalam waktu satu hari. Tetapi di tengah-tengah semuanya itu, di tengah keletihan, di tengah kecapean yang kita alami, seringkali juga ada di dalam hati kecil kita ada sesuatu yang berkata apabila kita tidak boleh untuk menyerah, dan juga kita harus tetap untuk melangkah ke depan, kita harus tetap maju ke depan karena hidup harus berlanjut. Tentu ini akan menjadi sebuah pertentangan dalam kehidupan kita. Di satu sisi mungkin tubuh kita ataupun pikiran kita mengalami suatu kelelahan ataupun keletihan. Tetapi ada juga sisi lain dalam pribadi kita yang mengatakan untuk kita terus maju ke depan. Dan saya percaya apabila saat tubuh kita ataupun diri kita mengalami suatu kelelahan ataupun keletihan, maka segala sesuatu yang akan kita kerjakan tentu hasilnya tidak akan baik ataupun tidak akan bisa maksimal pada akhirnya nanti. Dan untuk itu pada pagi hari ini kita akan belajar apabila kita memerlukan sebuah pembaharuan ataupun memerlukan sebuah renewal terjadi dalam kehidupan kita. Dan tahukah saudara, apabila tubuh kita juga dalam setiap harinya juga melakukan suatu pembaharuan ataupun sebuah hal-hal yang harus dikerjakan oleh tubuh kita agar dapat berfungsi dengan baik. Seperti saya ambil sel darah merah dalam tubuh kita setiap harinya memerlukan sekitar 250 miliar sel baru. Begitupun dengan sel kulit yang ada di dalam tubuh kita memerlukan kurang lebih 40 miliar sel baru per hari yang harus diproduksi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, kalau kita tahu apabila tubuh kita saja mengalami suatu pembaharuan dalam setiap harinya, lalu bagaimana dengan aspek-aspek kehidupan kita yang lainnya? Seperti pikiran kita, emosional kita, atau mungkin juga kerohanian kita atau hidup rohani kita. Apakah aspek-aspek ataukah poin-poin di atas juga mengalami pembaharuan-pembaharuan di dalam setiap harinya? Saya mengutip dari kitab Pengkhotbah 7 ayat 8a dikatakan demikian. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Dan saya percaya apabila ini juga adalah sebuah challenge tersendiri untuk kita di hari-hari ini, di mana kita hidup di dalam ketidakpastian, di mana kita juga hidup di dalam suatu kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu kita perlu untuk mengalami sebuah renewal ataupun pembaharuan, baik itu lewat pikiran kita, akal budi kita, bahkan lewat perasaan dan juga cara hidup kita, agar kita tidak semakin serupa dengan apa yang dunia ini sedang tawarkan. 2 Korintus 4 ayat 16 juga dikatakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Nah, ini Rasul Paulus yang menuliskan, apabila boleh saja kondisi ataupun keadaan manusia lahiriah kita atau tubuh kita itu mengalami suatu kelelahan ataupun keletihan, dan itu sangat wajar untuk terjadi pada setiap kita karena kita tadi melakukan banyak sekali aktivitas maupun ada begitu banyak hal-hal yang harus kita kerjakan dalam waktu sehari. Tetapi Rasul Paulus katakan jangan sampai apabila roh kita, apabila iman yang ada di dalam diri kita itu juga menjadi lemah. Tetapi justru di saat kita merasa lemah, di saat kita merasa tidak baik-baik saja, seharusnya iman kita ataupun roh kita itu seharusnya harus lebih besar daripada setiap permasalahan ataupun pergumulan yang kita miliki. Dan saya juga diingatkan tentang sebuah kisah yang dialami oleh Abraham. Pada saat itu Tuhan berfirman kepada Abraham untuk Abraham boleh pergi meninggalkan segala sesuatu yang dia punya, meninggalkan keluarga, pekerjaan dan juga lain sebagainya, menuju ke sebuah tempat yang mana Abraham juga tidak tahu
tempat itu ataupun lokasi itu. Tetapi Tuhan hanya berfirman dan juga berkata kepada Abraham, yaitu melangkahlah, pergilah, dan aku akan menyertai engkau. Dan Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, pagi hari ini kita belajar sesuatu. Apabila segala sesuatunya, pergumulan kita, permasalahan kita, itu tidak ada apa-apanya. Tetapi Tuhan rindu apabila kita bisa untuk melangkah, kita bisa untuk berjalan dengan iman yang kita miliki. Dan saat itu Tuhan akan menyertai setiap kita. Dan bagaimana cara kita untuk mengalami suatu pembaharuan ataupun renewal in Christ itu terjadi dalam hidup kita? Yang pertama adalah kita harus belajar tentang personal renewal. Personal renewal di sini berbicara tentang hubungan ataupun kita memiliki waktu, kita memiliki kesempatan, dan juga kita memiliki kemauan atas pribadi kita sendiri, di mana ini sekali lagi tidak bisa diwakilkan ataupun kita tidak bisa meminta tolong kepada orang lain untuk kita boleh mengalami suatu pembaharuan yang terjadi dalam diri kita. Seperti di pagi hari ini, kita menyempatkan waktu untuk kita boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan juga kita bisa mengawali setiap hari kita dengan ucapan syukur maupun lewat doa-doa kita. Yang kedua, kita belajar tentang relational renewal. Karena sejatinya dalam hidup ini kita diajarkan apabila hidup ini adalah hidup untuk Tuhan dan juga hidup untuk sesama manusia kita. Begitupun dengan makna yang ada di dalam salib, yaitu ada hubungan secara vertikal dan juga ada hubungan secara horizontal. Dan kalau tadi di personal renewal kita harus belajar sendiri, kita harus berusaha sendiri. Sedangkan di relational renewal itu bisa kita dapatkan dari keadaan ataupun lingkungan di sekitar kita. Bisa juga lewat orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, lewat komunitas kita, dan juga lain sebagainya. Seperti cerita orang lumpuh yang disembuhkan yang diambil dari kitab Markus 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Di sana digambarkan apabila ada seorang yang mengalami penyakit lumpuh dan dia sangat ingin untuk bertemu dengan Tuhan, untuk dia bisa mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Dan karena kondisi yang sangat ramai ataupun kondisi yang sangat crowded pada saat itu, maka orang yang sakit tadi, lumpuh tadi, dia minta tolong kepada keempat temannya untuk bisa menggotong ataupun untuk bisa membantunya bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan di ayat kelima dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, kita belajar apabila di ayat firman Tuhan di atas, kesembuhan ataupun mukjizat itu tidak hanya terjadi kepada satu orang yang sakit tadi atau yang lumpuh tadi, tetapi Tuhan katakan karena melihat iman mereka, yang berarti di sini adalah iman dari orang yang sakit tadi beserta dengan keempat sahabatnya. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita, seringkali kita perlu teman-teman, kita perlu orang-orang yang ada di sekitar kita yang bisa untuk membuat kita mengalami suatu pertumbuhan yang baru bersama dengan Tuhan. Yang ketiga adalah spiritual renewal. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Robert J. Clinton dikatakan, apabila seringkali renewal adalah peran atau pekerjaan Tuhan yang secara khusus dikerjakan atas hidup kita. Bukankah seringkali kita melihat ada begitu banyak mukjizat, ada begitu banyak hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita, dan itu bisa terjadi lewat kejadian ataupun lewat hal-hal yang tidak pernah kita duga sekalipun. Dan pada saat hal itu terjadi, mari kita mau mencoba untuk lebih peka lagi akan hadirat Tuhan dan juga akan suara Tuhan, apa yang Tuhan maukan, apa yang Tuhan inginkan atas kehidupan setiap kita, sehingga kita benar-benar mengalami suatu renewal atau pembaharuan terjadi atas hidup kita. Dan kesimpulannya di pagi hari ini adalah kita harus memiliki waktu dan juga kita harus memiliki kemauan diri
untuk kita boleh mengalami personal renewal. Sedangkan yang kedua, kita harus mulai untuk terbuka dengan bantuan dan juga kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita agar kita bisa mengalami relational renewal. Dan yang ketiga, kita mau untuk kita lebih peka dan juga intim terhadap rencana Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kerjakan, apa yang Tuhan ingin kita untuk lakukan, mari kita jangan menunda-nundanya lagi. Dan untuk itu pada pagi hari ini kita rindu apabila setiap renewal ataupun pembaharuan yang terjadi itu bukan hanya sementara atau bukan hanya temporary, tetapi kita juga ingin agar itu bisa menjadi sebuah hubungan yang mana itu merupakan hubungan jangka panjang, yang mana kita juga mau pada akhirnya nanti kita mau untuk mengalami finishing well di dalam Tuhan dan juga kita mencapai ataupun kita mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan sudah janjikan kepada setiap saudara dan saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita.